Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita masuk pada pembahasan untuk regresi linear majemuk menggunakan R. Di sini kalian diberikan permasalahan dengan dataset yang sudah ada di R, yaitu stack loss. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan stack loss menggunakan feature help. Dan kemudian di sini kita akan diberikan satu variabel dependent, yaitu variabel yang akan kita tentukan nilainya berdasarkan 3 dugaan variabel independent. Berarti di sini kurang lebih ada X1-nya itu adalah airflow, ada X2-nya inlet water temperature, and di X3-nya ada acid concentration. Nah, di sini kita akan mencari untuk pendekatan regresi linear untuk beberapa variabel dan akan kita cari apakah model tersebut merepresentasikan dari atau nilai dari variabel dependent ini terrepresentasikan oleh 3 variabel yang ada. Oke, kita akan masuk ke R-nya. Yang pertama, di sini kita memiliki variabel stack loss, di mana variabel stack loss ini memiliki data airflow, water, temperature, acid, dan seterusnya. Dan kalau misalnya kalian ingin mencari apa itu variabel stack loss, bisa masuk ke help dan kalian cari. Nah, di sini kita memiliki set data Brownlee stack loss plan data. Jadi intinya deskripsi dari si stack loss ini adalah data operasional suatu tumbuhan untuk melaksanakan oksidasi dari amonia menjadi asam nitrat gitu. Nah, di sini kurang lebih secara detail atau secara format kita akan memiliki 21 observasi dari 4 variabel yang berbeda. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat di sini bahwa kalian diminta untuk mencari pengaruh dari airflow, temperatur air, dan acid concentration terhadap stack loss. Stack loss itu apa? Intinya dia berapa jumlah nitrik acid yang teroksidasi dari amonia pada suatu tumbuhan. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada 4 variabel, 3 yang merupakan independen dan 1 yang dependen. Nah, di sini detailsnya didapatkan dari 21 hari data tumbuhan untuk oksidasi dari dari amonia ke asam nitrat. Nah, maka di sini nitrik acid ini diproduksi dari penyerapan beberapa penyerapan yang ada, dan di nitrit acid ini dihitung dari ada suatu tower pada penelitian tersebut, sehingga stack loss ini adalah si nitrit acid yang terproduksi akibat dari oksidasi amonia. Nah, kalian ingin mencari sebetulnya apakah si stack loss ini dia terpengaruh oleh 3 variabel ini. Maka yang pertama, untuk mendefinisikan permasalahan dari multiple linear regression, tentunya kalian harus memisahkan masing-masing variabelnya menjadi suatu variabel tertentu. Jadi karena di sini ada total 4 variabel, jadi definisikan untuk stack loss-nya, di mana kalian mengambil data dari si dataset stack loss, kalian ambil stack loss-nya itu sendiri menjadi suatu variabel Y yang akan menjadi variabel dependent. Kemudian di sini X1-nya kalian definisikan untuk airflow, water temperature-nya X2, dan acid concentration-nya X3. Maka di sini untuk model regresi linearnya kalian menggunakan sintaks sama LM, di mana LM ini harus didefinisikan si variabel dari nilai yang dependentnya, yaitu stack loss. Maka nilai stack loss-nya ini kemudian akan dipengaruhi atau diduga dipengaruhi oleh airflow ditambah water temperature dan acid concentration, dan datanya ini kalian mengambil dari data stack loss. Maka inilah model untuk regresi linear yang berganda. Di sini kalian di run dan kalian akan mendapatkan stack loss untuk persamaan MLR ini. Nah, maka untuk koefisiennya bisa kalian masukkan ke dalam variabel coef MLR untuk masing-masing koefisien stack loss yang akan didapatkan. Karena nanti kita akan mendapatkan persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1,
ditambah B2X2 ditambah B3X3. Nah, maka nilai masing-masing intercept A, nilai variabel X1, X2, dan X3-nya berapa, bisa kita cek. Maka kita dapatkan nilai MLR di sini. Nah, bisa kalian cek juga nilai QF MLR-nya berapa. Nah, maka di sini kita memiliki nilai intercept-nya min 39, airflow-nya memiliki nilai koefisien 0,71 dan seterusnya. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa Y sama dengan minus 39,92 kemudian ditambah 0,716 X2 ditambah di sini 1,295 X3 tambah atau dikurangi di sini 0,152 X. Ini X1, ini X2, dan ini X3. Nah, maka ini persamaan multiple linear regression ya. Oke, kemudian di sini jika kalian diminta untuk melakukan proses prediksi atau mengestimasi persamaan regresi majemuk di sini dengan data yang ada, yaitu masing-masing 72 untuk airflow, temperatur airnya 20 dan konsentrasi asamnya itu 85, berapa nilai stack loss. Nah, di sini kita pendekatannya langsung menggunakan paket untuk menghitungnya, sehingga yang harus kalian lakukan adalah tidak menyimpan 3 data ini kemudian memasukkan terhadap rumus gitu, tapi kalian menyimpan 3 data ini dalam satu data frame. Maka di sini kita memiliki data baru sebagai data frame. Kemudian kita prediksi data frame ini atau kita estimasi menggunakan rumus atau menggunakan persamaan stack loss yang tadi sudah kita miliki dengan data baru ini sebagai input untuk persamaan regresi linear majemuknya. Nah, maka di sini kita mendapatkan untuk tadi persamaan Y sama dengan A ditambah B1X1 dan seterusnya, maka di sini kita memiliki nilainya Y sama dengan 24,582. Maka nilai ini merupakan nilai fit, yaitu nilai yang dihasilkan pure dari model saja. Nah, kemudian apabila kalian ditanya berapa atau kalian diminta untuk menganalisa modelnya, di sini kita bisa analisa modelnya menggunakan koefisien determinasi. Itu sama dengan cara yang sebelumnya, kalian tinggal mencari nilai R-square-nya. Nah, namun demikian di sini karena kita pendekatannya adalah multiple linear regression dan kita memiliki beberapa variabel yang independen, maka kalian harus mengeceknya juga nilai determinasi yang terkoreksi atau nilai adjusted R-square. Jadi nilai adjusted R-square ini digunakan untuk melakukan proses analisa lanjutan dari koefisien determinasi. Kenapa? Karena di sini ada variabelnya lebih dari 1, jadi harus dikoreksi. Nah, proses koreksinya di sini gunakan adjusted R-square. Maka untuk nilai adjusted R-square-nya di sini kita memiliki nilai 89,8% atau 3 variabel yang tadi itu menjelaskan sekitar 89,8% dari nilai stack loss yang ada pada tumbuhan tersebut. Oke, kemudian di sini kalau misalnya diminta melakukan uji signifikansi, nah uji signifikansi pada MLR ini kalian diminta untuk menentukan variabel mana atau variabel independen mana dalam model itu yang dibangun secara statistik itu signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Maksudnya signifikan tuh dia berhubungan atau tidak, sama seperti pembahasan pada regresi linear sederhana. Jadi kita tadi memiliki nilai B1X1, nilai B2X2, dan nilai B3X3. Nah, kita ingin melihat nilai X1, X2, dan X3 ini apakah dia secara signifikan mempengaruhi nilai Y. Nah, caranya adalah kalau misalnya di R ini bisa kalian langsung lakukan summary untuk si stackloss.lm. Nah, maka kalian bisa melihat hasil residual, kemudian koefisiennya. Nah, yang kalian cek adalah koefisien untuk masing-masing variabelnya. Di sini airflow kita memiliki nilai p-value 0,5 kali 10, 5,8 kali 10 pangkat 5. Nilai signifikansinya pangkatnya atau liternya 3.
signifikansi codes-nya berarti dia cukup tinggi. Berarti untuk X1 dia signifikan. Temperatur air juga sama, dia nilai p-value-nya 0,002 jika dibandingkan dengan 5% masih cukup kecil dan di bawah 5% maka signifikan. Nah, tapi lihat acid concentrated atau nilai konsentrasi asamnya dia memiliki p-value 34% atau di atas 5%. Sehingga kesimpulannya di sini airflow dan temperatur kurang dari 5% dan tolak hipotesis awal bahwa BI nilainya 0, maka terdapat hubungan. Jadi yang terdapat hubungan itu secara signifikan adalah nilai X1 atau airflow dan nilai X2 atau water temperature. Jadi untuk data atau untuk persamaannya kalian bisa perbaiki bahwa persamaan yang mendekati atau yang membuat nilainya baik atau yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik adalah si X1 dan X2 ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi nilai X3 tuh kurang signifikan mempengaruhi secara langsung terhadap si acid nitric atau si stacklosnya tersebut. Baik, dan terakhir di sini jika kalian diminta dengan model yang sama, di sini asumsi kita masih menggunakan 3 variabel. Nah, bagaimana proses untuk mencari selang kepercayaan dan selang prediksi? Nah, maka di sini kurang lebih caranya sama, kalian tinggal melakukan proses sintaks predik, di mana yang kalian prediksi adalah stack loss atau si nilai MLRN-nya ini, kemudian terhadap data baru. Jadi jangan lupa yang kalian lakukan adalah memprediksi terhadap data baru dengan intervalnya di sini confidence. Oke. Nah, di sini maka kalian mendapatkan nilai confidence intervalnya, nilai fit-nya tadi 24,58, intervalnya di lower bound 20,2 dan upper bound di 28. Dan terakhir untuk selang prediksi, kalian tinggal mengganti intervalnya menjadi predik yang asalnya confidence, maka kalian akan mendapatkan nilai jangkauan yang lebih jauh. Oke, baik, sekian penjelasan untuk penerapan R bagi regresi linear yang majemuk. Baik, kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.